Teman-teman, aku mau cerita. Cerita apa tuh? Kalian tahu nggak sih, kemarin kan aku ngantar ibuku ke pasar. Pas di sana aku mau beli ikan. Pas di pedagang itu ikannya segar banget. Pas sudah sampai rumah ikannya udah mulai nggak segar. Kenapa ya kira-kira? Kalian tahu nggak? Tahu nggak sih kita? Kalian pernah gitu juga nggak sih? Kalian mau beli ikan tapi ragu ikannya itu masih segar atau enggak. Nah, jadi hari ini kita akan jelasin gimana sih cara menilai mutu produk hanya dengan menggunakan panca indera melalui uji organoleptik dan sensori. Mari kita bahas. Uji organoleptik adalah metode penilaian mutu produk yang menggunakan panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, peraba, dan pendengaran. Dalam produk perikanan, yang paling sering digunakan adalah penglihatan untuk melihat warna dan kenampakan, penciuman untuk aroma, perasa untuk rasa, serta peraba untuk tekstur. Sedangkan uji sensori adalah metode yang lebih struktur dan ilmiah untuk mengevaluasi karakteristik suatu produk menggunakan panelis. Jadi, bisa dikatakan bahwa uji organoleptik merupakan bagian dari uji sensori. Uji ini sangat penting karena menentukan apakah suatu produk diterima atau tidak oleh konsumen. Tujuan utama dari uji sensori adalah menilai kualitas suatu produk berdasarkan persepsi indera manusia. Selain itu, uji sensori juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen, membandingkan beberapa produk, menentukan kelayakan produk sebelum dipasarkan dalam bidang perikanan. Misalnya pada ikan asin, uji sensori dapat menilai apakah ikan asin tersebut sudah sesuai dengan standar. Uji sensori dapat menilai apakah warna terlalu gelap, apakah aroma sudah tenik, dan apakah teksturnya sudah keras. Dengan ini, uji sensori, produsen bisa mengetahui apakah produknya sudah sesuai standar atau perlu diperbaiki. Selanjutnya, jenis-jenis uji sensori. Ada beberapa jenis uji sensori yang digunakan, yaitu pertama uji deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan karakteristik pada produk secara detail. Misalnya, mendeskripsikan aroma ikan asap, apakah aromanya sangat kuat, sedang, ataupun lemah. Kedua, uji hedonik atau uji kesukaan, yaitu digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan dari skala 1 sampai 9, mulai dari tidak suka sampai sangat suka. Lalu yang ketiga, uji diskriminatif, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara 2 atau lebih sampel. Contohnya, uji segitiga di mana panelis diminta menentukan sampel yang berbeda dari 3 sampel yang disajikan. Jenis uji yang digunakan tergantung pada tujuan pengujian. Selanjutnya, prosedur atau cara melakukan uji organoleptik. Dalam melakukan uji sensori, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Pertama adalah persiapan sampel. Sampel harus dipotong dengan ukuran yang sama dan diberi kode seperti A, B, atau C, agar penulis tidak mengetahui merek atau kelakuan produk tersebut. Kedua adalah persiapan ruangan. Ruangan harus bersih, tidak berbau, pencahayaan cukup, dan suasana tenang agar penulis bisa fokus dalam penilaian. Yang ketiga adalah pemilihan panelis. Panelis harus dalam kondisi sehat, tidak sedang flu, dan tidak merokok sebelum pengujian karena dapat mempengaruhi indera penciuman dan perasa. Saat pelaksanaan, panelis menilai warna, aroma, rasa, dan tekstur menggunakan lembar penilaian. Penilaian organoleptik. Dalam uji hedonik, biasanya digunakan skala 1 sampai 9 dengan keterangan 1. Sangat tidak suka, 2. Tidak suka, 3. Agak tidak suka, 4. Kurang suka, 5. Netral, 6. Agak suka, 7. Suka, 8. Sangat suka, dan 9. Sangat amat suka. Panelis akan memberikan nilai untuk setiap parameter seperti warna, aroma, rasa, tekstur, dan penilaian keseluruhan. Sebagai contoh, jika ikan asin memiliki warna cerah dan aroma khas yang tidak tenik, maka panelis bisa memberikan nilai 7 atau 8. Namun jika teksturnya terlalu keras atau berbau tidak sedap, nilainya bisa berada di bawah 5. Panelis ini tidak boleh saling berdiskusi agar hasilnya objektif. Biasanya juga disediakan air mineral untuk menetralisir rasa sebelum mencoba sampel berikutnya. Pengolahan data dan penutup. Setelah semua panelis selesai menilai, langkah selanjutnya mengolah data. Nilai dari setiap panelis dijumlahkan lalu dihitung rata-ratanya dengan rumus.
jumlah seluruh nilai dibagi jumlah penulis. Misalnya, total nilai rasa dari 20 adalah 140, maka rata-rata adalah 7. Artinya, produk tersebut masuk kategori suka. Hasil rata-rata setiap parameter kemudian dibandingkan produk dengan nilai tertinggi, menunjukkan kualitas sensori terbaik dan nilai disukai. Dalam beberapa standar mutu perikanan, nilai organoleptik 7/9 menunjukkan produk masih dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi. Sedangkan nilai dari di bawah 5 menunjukkan mutu sebuah menurun. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji sensori adalah penyajian secara acak, menjaga kebersihan, dan memastikan tidak ada faktor yang memengaruhi penilaian. Sebagai kesimpulan, uji sensori sangat penting dalam menjaga mutu produk, khususnya pada produk perikanan dengan metode yang tepat. Produsen dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera dan standar konsumen. Sekian dari kami. Terima kasih. Segitu dulu penjelasan dari kelompok kami tentang materi uji organoleptik dan sensori. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.